mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 6 Komando Daerah Militer. Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengambil langkah strategis dengan menambah 6 Komando Daerah Militer atau Kodam baru. Upacara peresmian itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan Suparlan Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Keenam Kodam baru ini akan menambah kekuatan TNI Angkatan Darat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan satuan-satuan baru ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat postur pertahanan Indonesia. Dengan penambahan Kodam, diharapkan jangkauan komando dan kendali operasi TNI Angkatan Darat di daerah dapat lebih efektif terhadap dinamika keamanan di wilayah masing-masing. Sebelum diresmikan dan dikukuhkan oleh Presiden Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah menunjuk para Panglima Kodam atau Pangdam untuk mengisi pimpinan tertinggi Kodam baru tersebut. Menariknya, dari ke-6 Pangdam baru yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, 2 diantaranya adalah Jenderal berdarah Batak. Lalu, siapa saja dan di mana penempatannya? Mari simak ulasannya berikut ini. Yang pertama adalah Maijen Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar yang resmi menjadi Panglima Kodam 23 Palakawira, meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Maijen Binsar Parluhutan Sianipar merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993 yang berasal dari Kecabangan Infanteri Kopassus. Perjalanan karir Pak Binsar diawali sebagai Pama di Pusenif pada tahun 1993, kemudian bertugas di Kopassus dengan berbagai jabatan strategis, mulai dari Komandan Unit di Grup 2 Kopassus hingga Kepala Seksi Operasi. Maijen Binsar Sianipar juga pernah dipercaya sebagai Danmentar Akmil pada tahun 2017 dan Rem 172 PWY Dam 17 Cendrawasih. Beliau pernah menduduki posisi Direktur Kerjasama Internasional Pertahanan Ditjen Strahan, Kementerian Pertahanan pada tahun 2020 hingga 2022. Setelah itu, dirinya menempati posisi Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrat hingga dipercaya sebagai Asisten Latihan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat pada bulan November 2023. Yang kedua adalah Mayor Jenderal atau Maijen Kristome Sianturi menjadi Pangdam 21 Radin Inten dengan teritori Lampung Bengkulu. Nama Maijen Kristome tidak asing karena kerap mengisi panggung media dan pemberitaan lantaran menjabat Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI. Maijen Kristome bergabung ke Akademi Militer atau Akmil dan dinyatakan lulus pada tahun 1997. Setelah lulus, ia meniti karir mulai dari jabatan Wakil Komandan Yonif atau Wadan Yonif, Linut 328 Dirgahayu. Ia kemudian menjadi Pamen Kostrat atau Dikseskoat, Pabandia Ops Kostrat, dan kemudian Pak Kristome mulai dipercaya menjadi komandan pada tahun 2013 hingga tahun 2014 sebagai Danyonif Linut 305 Tengkorak. Setelah itu karirnya semakin moncer. Ia dipercaya menjadi komandan distrik militer atau Dandim 0424 Tanggamus hingga tahun 2016. Meski tak langsung menjabat kepala, karirnya naik ke Wasopskas di Viv 2 Kostrat pada tahun 2016 hingga 2017. Pak Kristome juga dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi Wakil Kepala Satuan Angkatan Darat atau Sespri Wakasat pada tahun 2017. Beliau juga pernah dipercaya memegang bidang komunikasi setelah ditunjuk menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadispenat pada tahun 2023 hingga 2024. Setelahnya itu ia menjabat Danmentar Akmil dan Wagub Akmil pada tahun 2024. Puncak karir Pak Kristome sebelum dipercaya menjadi Pangdam adalah Kepala Pusat Penerangan TNI atau Kapuspen TNI pada tahun 2025.